Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di
hanya bagimu Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Inilah kerinduan kami, inilah kemauan kami ya Tuhan. Setia beribadah kepadamu, setia memuji menyembahmu Tuhan, setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haus akan kasih-Mu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami haus akan segala perkataan-Mu Tuhan, janji-janji Tuhan, hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yang membawa kami lebih masuk dalam ketenangan-Mu, lebih dalam lagi mengenal kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah kepuasan batin roh jiwa kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini diberi kekuatan, diberi kesehatan, dicukupi oleh Tuhan, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu karena cintanya Tuhan kepada kita, supaya kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Haleluya. Kasih cintanya, kemurahannya berlaku kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak ingin kita mengalami, haleluya, hal-hal yang buruk. Tuhan tidak ingin kita mengalami murka daripada Allah, tapi Tuhan ingin kita semua mengalami kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang lebih daripada hidup ini. Oh puji Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Kaulah kekasih batin roh jiwa kami. Haleluya. Hanya Kaulah andalan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan nyanyi aku janji sekali lagi dengan penuh kerinduan. Sungguh-sungguh kami haus akan kebenaran firman Allah, akan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Oh puji Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa
komitmen kami Tuhan, haleluya. Engkau senantiasa berkenan untuk kami senantiasa mengasihi Engkau lebih lagi, khususnya di akhir zaman ini, supaya kami terus siap menanti kedatangan Tuhan. Haleluya, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kau urapi dengan urapan wibawa kuasa-Mu, baik jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa, curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir, juga saudara kami yang mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Hentar mereka, beri kekuatan, beri iman Tuhan, beri perlindungan-Mu, sehingga mereka dilayakkan untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk kita dapat memuji dan membesarkan namanya. Apapun yang kita sudah alami, 1 minggu Tuhan telah menyertai kita. Mungkin kita lelah dengan segala sakit, penyakit, persoalan, pekerjaan, apapun. Tetapi pada saat hari ini marilah kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita untuk menghadapi situasi yang sukar. Haleluya. Kita puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Percaya
kita puji Dia untuk selama-lamanya, karena di dalam mengiring Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari bersama-sama kita ajak memuji Tuhan. Marilah kita sambut firman-Nya. Biarlah di saat-saat hari ini kita rindukan air hidup yang akan mengairi setiap kehidupan kita, memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Kami ajak bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Hidupku
kami butuh kasih dan kuasa-Mu menjamah hati kami, mengubah kehidupan kami. Haleluya. Mencelikkan mata rohani kami sehingga kami bisa melihat kemuliaan Allah, percaya akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya untuk memperkenan hati-Mu. Kau berkati kehidupan mereka, baik secara jasmani, secara rohani. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Engkau hidupkan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mendapat tempat yang terbaik. Haleluya, tertanam dalam hati kami, dan kami boleh berbuah lebat di akhir zaman ini untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mendapat kesempatan lagi, ya, istilahnya kesempatan di dalam kesempitan, ya. Ini masa kesempitan, masa kesesakan, ya. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan, wah itu luar biasa, ya. Mari kita pakai kesempatan yang istilahnya betul-betul tinggal sedikit, ya. Tinggal sedikit. Haleluya. Kita semua percaya bahwa waktunya sudah hampir habis, ya. Haleluya. Entah kita dipanggil pulang dulu atau Tuhan datang di angkasa menyongsong kita. Sebab itu kita perlu siap, ya. Punya rasa haus, rindu akan firman Allah, dan sungguh-sungguh rindu melakukan firman Allah, supaya ya jemaat yang hanya beberapa orang ini, ya, istilahnya walaupun sedikit, kalau semua lulus itu luar biasa. Apa artinya banyak kalau yang lulus cuma 10%, ya. Hitungan Tuhan bukan jumlahnya, ya. Apa? Prosentase, ya, prosentase. Tuhan kepingin kita semua lulus 100%, ya. Haleluya. Kalau 10%, wah, terlalu sedikit, ya. Sebab itu mari saudaraku, ya, kita akan sama-sama pada pagi hari ini belajar firman Allah tentang satu ayat ini, saudaraku, ya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Kalau ketinggalan itu enggak enak, saudaraku. Susah, sedih. Ya, kalau ketinggalan pesawat masih bisa rute berikutnya. Ketinggalan kereta api, ketinggalan kapal, masih ada yang lain. Tapi saat pengangkatan ini, saudaraku, tidak ada kloter 2, tidak ada pengulangan. Nah, ini yang bahaya, saudaraku, ya. Haleluya. Saudaraku, saat waktu, ya, saya sedikit saksikan, waktu saya sudah pernah saksikan ini, waktu saya masih kecil, keluarga saya ini 7 orang, saudaraku, ya. 7 sama papa, sama mama, sama emak, 10 orang, ya, berangkat ke Lawang, ya. Sekali kalau liburan gitu, ya, papa saya mengajak semua ke Lawang 3 hari atau seminggu begitu, ya. Nah, saat di stasiun, saudaraku, ya, saya ini lepas dari rombongan, ya. Mungkin tidak tahu saya lupa saya itu dulu nakal atau gimana. Lepas dari rombongan, dan kakak-kakak saya yang banyak ini juga tidak memperhatikan adik-adiknya, ya. Ya itu memang nomor 1 kesalahan saya, ya toh. Nah, akhirnya apa? Begitu kereta api mulai bunyi, ya, ingat bunyinya kereta api di stasiun itu, saya lupa kayak apa bunyinya. Nah, tanda-tanda mau berangkat, semua sudah naik. Begitu naik, ya, yang namanya emak saya itu masih luar biasa pikirannya, dihitung anaknya. Nah, saat rombongan 10 istilahku, kurang sitok piye? Dihitung, loh kok kurang 1 nih? Waduh, wah, terus ayah saya turun, ya, turun cari saya nangis, sudah ketinggalan di itu stasiun mau masuk. Ayah saya lari-lari, kemudian bawa saya lari-lari, mau sepurnya sudah mulai jalan dong, ya. Apa yang terjadi? Ya sampai jatuh, kacamatanya jatuh, orang tua saya hilang, ya, pecah atau gimana? Sudah tidak ngurus itu, lari cepat. Akhirnya saya selamat ikut berangkat. Nah, kalau budal anak kecil sama melok sopo, namanya rumahnya mana tidak tahu, ini tidak tahu, ikut siapa tidak tahu. Waduh, bisa nggak enak semua, ya. Nah, saudaraku, itu masih bisa ada rute berikutnya, ya toh.
mungkin berhenti di stasiun mana, Sidoarjo atau mana, turun, ya, terpaksa kita naik bis atau apa. Tapi nanti pengangkatan ini, kalau sampai ketinggalan, ya, tidak ada kloter kedua, tidak ada pengulangan, tidak ada penjemputan kedua. Ini harus kita perhatikan, saudara. Haleluya. Ibrani 4 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, ya, waspada, ya. Namanya waspada itu bukan hal yang mudah, ya. Saudara tahu, ya, polisi yang jaga posnya itu harus waspada, ya. Tidak boleh sampai ngantuk, tidak boleh HP-an, ya toh. Lihat kiri kanan matanya itu sepertinya orang bilang apa, jelilatan, ya. Sebab dia harus waspada. Ini ada penyusup masuk, ada pencoleng atau pembunuh atau apa, ya. Waspada itu betul-betul siap, ya. Membutuhkan energi, kekuatan, ya, kesungguhan, keseriusan. Waspada ini, saudara, ya. Haleluya. Supaya jangan ada seorang di antara kamu dianggap ketinggalan. Ya. Jangan sampai dianggap ketinggalan. Ya. Haleluya. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Jangan sampai dianggap ketinggalan. Ya. Haleluya. Bukan, ya, kalau kita melihat yang dimaksud di sini jangan sampai dianggap ketinggalan, itu bukan secara fisik, ya, yang dilihat, tetapi secara rohani dulu. Kelihatannya orang ini ketinggalan, ya. Kita semua kan belum diangkat, ya toh? Fisiknya kelihatan, tapi secara rohani sudah mulai kelihatan. Kira-kira orang ini ketinggalan, dianggap ini ketinggalan, ya. Nah, jadi rohani kita perhatikan sungguh-sungguh. Kayak apa? Diri kita sendiri, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, ya. Kira-kira kita bisa mengira-ngira, ya toh? Kira-kira ini ketinggalan. Kalau hidupnya gini terus, kira-kira ketinggalan. Hidupnya tidak mau dicocokkan firman Allah, kira-kira ketinggalan. Nah, kalau kita tahu bagaimana, ya, baik diri kita sendiri, ya, seringkali kalau ada orang ketemu, apalagi keluarga, itu ditanya-tanya, omong-omong masalah rohani. Kira-kira kalau kamu mati masuk surga enggak? Wah, ya, aku enggak tahu. Nah, bagaimana sekarang? Kalau saudara ditanya, ya, kamu kalau mati sekarang ini, kira-kira kamu masuk surga apa masuk neraka? Ya. Nah, itu sudah harus punya jawaban yang tepat, yang yakin, ya. Bukan hanya perkataan, tetapi lewat kelakuan, perbuatan yang cocok dengan firman Allah. Ya. Cuma kalau ngomong, oh aku pasti selamat, tapi hidupnya nggak karu-karuan, ya itu namanya ngedabrus. Ya. Jadi selaku pertanyaan itu nanti akan timbul. Ya. Ya. Kalau aku mati, ya, mungkin waktu kita mau tidur malam, ya, merenung-renungkan kehidupan ini. Kalau sebentar aku mati, ya, apakah aku ini masuk surga atau masuk ke neraka? Ya. Nah, kita bisa cocokkan kembali dengan firman Allah. Ya, bagaimana apa yang diajarkan firman Allah sudah betul-betul kita lakukan atau sekedar kita ibadah? Ya. Tadi kita nyanyi nderek Gusti ora rugi, ya. Nderek Gusti ayem tentrem. Nah, hanya dengan kata-kata itu saja, ya, bagaimana kita ikut Tuhan? Apa menguntungkan, apa rasanya rugi? Wah, wis pelok Tuhan sakmene suwene uripku kok pancet gini ae, susah pancet susah, sakit pancet sakit, masalah masih terus. Ya. Apa saya ayem atine? Makin dekat, makin umur kita makin bertambah, makin ayem atau makin gelisah. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menjawab sendiri, ya. Istri saya seringkali ngomong sama saya, kalau dia bangun pagi itu rasanya senengnya hati itu nggak bisa dibayangkan, ya. Hati itu tentrem, ayem, seneng, ya. Walaupun hidup nggak berkelebihan-kelebihan yang bagaimana, ya, ada kehidupan cukup, ya.
tentrem ayem ya. Haleluya. Yang penting tidak ada dosa ya. Yang penting taat. Orang taat itu pasti tentrem ayem. Orang nggak taat pasti dimurkai. Uripe pasti ndak tentrem ayem. Yohanes 3 ayat 36 ya. Yohanes 3:36. Barang siapa taat ya, percaya ya, dia akan dapat hidup kekal. Tapi yang tidak taat ya, ini jadi percaya ini gandengannya taat, saudara. Itu tidak bisa dipisah ya. Yohanes 3 ayat 36 itu sudah baca, itu satu kesatuan ya. Gandengannya percaya itu taat. Kalau ngomong percaya tapi tidak taat, ya itu tadi, tidak mungkin tentrem ayem, apalagi selamat ya. Sebab itu satu paket. Orang percaya itu taat ya. Mari saudaraku ya, apa kira-kira yang belum kita taati? Mungkin masih kita khawatiri, kita takuti ya, kita sepelekan ya. Mari kita percaya sama Tuhan itu percaya bongkoan ya, percaya semuanya, jangan beberapa segi ya. Percaya Tuhan pelihara, masalah apa saja, kesehatan, keuangan ya, masa depan ya, semua harus dipercayai, jangan sebagian ya, semuanya. Haleluya. Sebab nanti semuanya itu diukur oleh Tuhan ya, diukur. Semua itu ada ukurannya. Haleluya ya. Wahyu 11 ayat 1 dikatakan di situ ya. Nanti Ruang Kudus itu diukur ya. Halaman itu akan ditinggal ya. Itu sampai ketinggalan ya. Jadi yang di halaman saat ini rohaninya, yang di halaman ya, percaya tapi tidak taat itu masih masuk di halaman. Itu nanti akan ditinggal. Wahyu pasal 11 ayat 1 berbunyi demikian. Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini yang masuk Ruang Kudus, bukan di halaman ya. Ini diukur. Jadi sudah masuk di Ruang Kudus itu masih diukur. Tidak asal masuk, istilahnya tidak asal nyemplung. Seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, naik kelas lulus itu tidak asal katut, tapi harus punya nilai yang bagus. Kalau boleh punya ranking, ya toh, lulus dengan ranking, wah itu lebih enak nanti, ya hasilnya akan lebih enak. Ya. Untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi lebih mudah, biaya lebih ringan, betul enggak? Keuntungannya banyak, saudaraku. Tapi kalau pas-pasan, wah itu bayarnya banyak, saudaraku. Mestinya masuk kategori 1 ya, itu bebas uang pangkal. Ini masuk kategori 3, 4, 5. Uang pangkalnya makin melorot, makin bawah, uang pangkalnya makin tinggi. Menyusahkan, betul enggak? Merepotkan. Jadi saudaraku, Tuhan ingin ya, haleluya, kita ini di Ruang Kudus yang posisinya sudah meningkat sampai di tirai ya. Sudah istilahnya untuk mau masuk, mau nyemplung Ruang Maha Kudus ya. Jangan terus di halaman ya. Ini gambar yang di figura yang sebelah kanan itu halaman, saudara ya. Jadi yang pertama itu paling bawah itu pagar halaman ya, pintu gerbang, kemudian itu kolam pembasuhan dan mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan ya. Itu halaman, saudara. Nah, kita harus meningkat, jangan di situ terus. Meningkat di Ruang Kudus. Itu yang di sebelah kiri itu ya. Itu di Ruang Kudus di situ. Dari Ruang Kudus sudah bisa melihat Ruang Maha Kudus, sebab tirai itu sudah robek. Ya. Dan kita sudah bisa masuk. Mungkin sebentar-sebentar merasakan hadirat Allah. Oh, senangnya. Itu sudah masuk Ruang Maha Kudus. Cuma sebentar-sebentar. Ya. Belum bisa continue, belum bisa selama-lamanya. Haleluya. Jadi selalu posisi kita harus di tirai. Haleluya. Itu nanti diukur lagi ya. Di dalam Matius 25 itu tentang 5 gadis bijaksana ya, sama 5 gadis bodoh. Kalau kita lihat hanya di situ, 5 gadis bijaksana itu kan sudah masuk
bisa masuk ke ruang perjamuan atau ruang pernikahan itu, ya, mempelai. Tapi di dalam kitab Daniel, di situ dikatakan orang bijaksana itu masih perlu diolah lagi, disucikan, dimurnikan, dan satu yang diapakan, diuji. Ya, Daniel pasal 11 kalau nggak salah. Orang bijaksana loh, sudah bijaksana, tapi masih diolah lagi. Jadi jangan kita pikir, wah, aku ini sudah ruang kudus, aku ini jadi 5 gadis bijaksana. Oh, jangan bangga-bangga seperti itu. Masih ada ujian peningkatan sampai murni, ya, disucikan, dimurnikan, diuji. Ya, ini selalu kita harus lekat terus sama Tuhan. Ya, ujian akhir zaman ini berat sekali. Ya, tantangan yang berat. Ya, kita melihat keadaan dunia ini semakin kacau balau. Ya, semua ditutup, nanti ekonominya hancur. Semua di-loss, bisa kerja, nanti semua kena sakit, mati semua. Ya, ya seperti apa dikatakan pepatah, seperti makan buah si malakama. Tidak dimakan mati bapak, dimakan mati ibu. Memang pemerintah bingung, saudaraku. Di-loss, wes tidak apa-apa, kerja semua, rekreasi buka semua. Tapi kalau ada apa-apa, ya seperti beberapa tahun yang lalu, seperti mati seperti nyamuk, rumah sakit tidak cukup, kuburan antri. Saudara Tumon, kuburan antri kan baru sekali ini, iya toh. Nah, kalau di los nanti bagaimana nanti kalau sampai terjadi seperti itu? Nah, kalau semua tidak boleh keluar rumah, terus kerja apa? Bisa mati kelaparan juga. Ya itu tadi, seperti makan si buah malakama. Itu pepatah itu ya bisa berlaku juga. Tapi orang yang percaya Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan bilang dalam kitab Yesaya, masuk kamarmu, berdoalah sampai badai itu berlalu, sampai amarah itu berlalu. Tuhan pelihara kita. Orang yang hidup dalam kebenaran, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Haleluya. Mari saudaraku. Jadi firman Allah ini bukan janji yang dipegang, tapi kita jalani supaya apa? Terbukti. Iya benar. Ikut Tuhan itu benar. Ya. Tuhan itu memberkati luar biasa. Ya. Haleluya. Allah itu luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, kita tidak ikut tahun baru Imlek segala macam itu, tidak ikut cara-cara itu, tidak ikut semua, ya sudah itu tradisi, ya. Tapi namanya orang itu ya kasih ada lontong cap gome, ya, itu kita dapat dua porsi. Kemudian waktu itu Vindo masih ada di sini, wes do bahan pulang loh. Ini buat mama aja, satu aja, enggak, bawa dua, ya, dah bawa pulang. Siangnya datang 2 lagi, lelek 4 sing mangan sopo, enggak glegeen. Ya, Tuhan menyediakan. Amin. Besok paginya masih ada datang lagi. Loh, kok diantem terus lontong cap gome. Ya, cap gomenya bukan jadi cap gome. Enggak tahu jadi apa. Nah, Tuhan bisa mengadakan. Amin. Tuhan sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Haleluya. Jadi selaku mari, ya, kita semua diukur, jangan sampai kita di halaman. Ayat yang kedua, Wahyu 11 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia akan diberikan, ia telah diberikan, bukan akan. Telah itu apa? Sudah. Loh, apa betul? Ya sudah. Betul sudah. Sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, ya. Diinjak-injak oleh antikris, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, yang di halaman itu, ya, masih ada sedikit kesempatan, ya, yang di halaman masih ada sedikit kesempatan, cuma ya itu istilahnya setengah mati, ya. Sudah susah, ya, mengalami aniaya dan macam-macam, aniaya, penderitaan, kesesakan, ya, diinjak-injak 42 bulan lamanya, ya. Kita disuruh tinggal di rumah 1 bulan aja sudah, ya, orang bilang sikile gatel, ya,
motone sepet ya, biasanya cuci mata, tidak pernah cuci matanya mungkin gimana begitu ya, kakinya tidak pernah keluar kemana-mana, kakinya gatel ya, kudu keluar aja ya toh. Nah, ini menderita 42 bulan ya, 3,5 tahun ya. Apa kuat, apa tahan ya. Memang masih ada kesempatan kalau dalam aniaya antikris yang bertahan, tetap percaya, walau dianiaya sampai mau setengah mati, 3/4 mati, tetap percaya masih bisa dapat keselamatan. Tapi firman Allah mengatakan seperti menerusi api ya. Menerusi api, mengerikan, menakutkan, mendebarkan ya. Kalau orang punya pernah kebakaran dalam satu rumah, dia bisa keluar dari kebakaran itu ndredeke amit-amit, dan itu jadi trauma seumur hidup. Kelihatan api sedikit, udah. Nah, jadi tidak enak semua ya. Apa kita perlu mengalami seperti itu? Tidak, saudara ya. Tidak. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, kita ini akan diukur, sebab sudah diukur, tadi dikatakan sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk mereka diinjak-injak ya, di kota suci itu 42 bulan lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, di dalam Daniel pasal 5 ayat 1 ayat 26 sampai 30 itu ada yang namanya Raja Belshazzar ya, yang sombongnya amit-amit ya. Daniel 5 ayat 26 sampai 30 ya. Tidak mau mengakui bahwa kekayaan itu dari Tuhan, pakai semuanya seenaknya. Satu saat ya, ada tulisan tangan di tembok ya, waktu mereka pesta-pesta, ada tulisan tangan di tembok menuliskan ya, satu tulisan. Di situ dikatakan kamu diukur ya, kamu ditimbang ya, waktumu sudah selesai ya. Akhirnya apa ya, karena diukur, ditimbang ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, akhirnya besoknya ya raja ini mati ya, mati. Haleluya. Jadi semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan ya, itu dinilai, itu diukur oleh Tuhan. Rohani kita, doa kita, tadi dikatakan apa? Wahyu 11 ayat yang pertama tadi, bait suci itu berbicara tentang ruang kudus ya. Memang halaman itu ada di lingkup bait suci, tapi tempatnya berpisah ya. Halaman, kemudian yang disebut bait suci itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Halaman tidak disebut bait suci, tapi secara global semuanya ada di dalam bait suci. Tapi ada tingkatannya, halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ruang kudus dan maha kudus ini itu disebut bait suci, bait Allah, rumahnya Allah, bukan di halaman. Ya, haleluya. Itu diukur dan apa dikatakan? Mezbah ya. Mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mezbah. Mezbah itu ada dua macam ya, mezbah korban bakaran itu di halaman, kemudian mezbah dupa itu di ruang kudus. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu diukur. Seberapa banyak kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Waktu-waktu kita, haleluya, kontak kita dengan Tuhan, oh haleluya, merasakan hadirat Allah, itu diukur ya, haleluya. Jadi kita tidak bisa menggunakan waktu untuk sembarangan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kita harus bisa kontak dengan Tuhan. Melihat pemandangan, oh Tuhan kau baik, ciptaanmu luar biasa. Melihat bunga, kok bisa mekar begitu Pak, oh ini ciptanya Tuhan. Sak pinter-pinternya profesor sing botak gundul tidak bisa bikin bunga mawar, betul enggak? Itu namanya kontak Tuhan. Di mana-mana kita melihat jiwa-jiwa, Tuhan kasihan orang-orang ini Tuhan. Apa mereka sudah percaya kepada Tuhan? Apa mereka sudah selamat? Ya, itu namanya kontak Tuhan. Jadi kontak Tuhan itu bukan harus di gereja, dekem di gereja, tidak.
Di mana saja, kita ketemu siapa saja, itu kita bisa melihat Allah berkarya bekerja di situ. Ya. Kalau saya melihat foto-foto anak saya ya sudah menikah, ya. Deon sudah punya anak 2, ya. Menyusul nanti, ya, Vindo, ya. Saya melihat itu, ya, rasanya itu menangis dalam hati. Bukan menangis sedih. Tuhan itu terlalu baik, sangat baik, teramat sangat baik. Haleluya. Ya. Kalau saya, ya, seringkali saya ini, ya, sama istri saya kalau mancing di mana itu, mana namanya desa apa itu, ya? Bukan Kalanganyar, sekitar daerah sana, pinggiran. Saya lihat-lihat dari perjalanan ke sana sampai ke ujung-ujung dekatnya pantai, kok enggak ada gereja, ya? Ya, itu saya perhatikan. Terus orang-orang ini gimana? Siapa yang berani melayani di sana? Ya, mungkin daerah-daerah basis atau apa, ya. Bagaimana mereka? Apakah sudah terima Yesus? Ya. Satu kali saat saya ketemu dengan satu orang di situ, orang Timor Leste, ya. Ya, mungkin bolonya Pak Tinus gitu, ya. Saya jauh ngomong, cuma waktu itu ngomong-ngomongnya belum sampai ke menjurus ke apa ini, kepada rohani, ya. Saya juga kalau ketemu lagi saya kepingin tanya, ya, dia itu ibadah atau gimana, ya. Biasanya orang Timor Leste itu kan Kristen, ya, biasanya. Tapi karena dia sudah tinggal di daerah situ, apakah dia masih bisa ibadah atau apakah dia masih bisa menunjukkan Yesusnya kepada orang yang belum kenal, ya. Nah, jadi selaku yang kasih Tuhan, mari, haleluya. Jadi jangan sampai kita ini kemana-mana, ya, bukan untuk Tuhan tapi untuk kesenangan kita, ya. Tapi harus kita terus ingat kontak dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, melihat kemuliaan Allah, berkat-berkat Allah, ya. Juga jiwa-jiwa, ya, kita perhatikan, kita doakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab waktunya akan habis, semuanya itu akan diukur, ya. Dan kita melihat dalam Matius 25 di mana, ya, khususnya orang Kristen, ya, itu ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu dipisahkan, ya. Kemudian orang Kristen yang seperti kambing, orang Kristen yang seperti domba itu dipisahkan, ya. Banyak pemisahnya, itu banyak sekali, ya. Nah, jangan sampai, ya, kita di jalur yang keliru, di jalur yang salah, ya. Mari kita benahi, minta kekuatan, minta iman, ya. Orang kalau ketinggalan itu, saudaraku, ya, itu karena tidak punya iman. Ngomongnya percaya, ngakunya sih percaya, aku percaya Tuhan, tapi tidak ada bukti percaya, itu tidak ada. Buktinya percaya itu apa? Berbuat. Buktinya percaya itu apa? Taat. Tapi tidak ada ketaatan sama sekali. Baca firman ya tidak, doa ya tidak, melakukan ini ya tidak, itu ya tidak, saudaraku. Itu namanya tidak percaya, ya. Dan itu nanti akan ketinggalan. Jadi jangan sampai, saudaraku, mari, ya. Kalau kita itu mungkin kita diberi selebaran, ya. Tolong dicawang ini, ya. Ini 1 sampai 50 ini sudah apa belum? Sudah dicawang. Ini sudah apa belum? Ya. Nah, dari situ mungkin, ya, semoga lain waktu nanti, ya, kita bisa mendapatkan selebaran seperti itu, ya, untuk mencocokkan diri kita dengan firman Allah. Ini sudah Pak belum? Sudah, cawang sudah. Ini belum kasih garis miring. Dari situ kita bisa melihat, betul enggak? Aku bakal ketinggalan, aku bakal terangkat. Haleluya, ya. Jadi kalau anak sekolah itu, ya, ada ulangan, ya. Kalau istri saya ini, wah, setiap ulangan itu dicatat, saudaraku, ya. Memang sampai anak-anak saya itu bilang,
Mama ini jane ngadakno seminar untuk pendidikan anak. Soalnya dia teliti sekali, saudaraku. Apa tumon ada orang tua kalau anaknya pulang sekolah ditanyain nanti tadi belajar apa, lihat bukunya, diperiksa kabeh, sak pensil-pensile, semua diatur semua. Apa ya tumon? Mungkin ada tapi ya warang-warang, ya. Betul enggak? Bagaimana Bu Resin? Bu Tatin? Ya. Apa ya koyo ngono? Pasti ora. Saya berani taruhan. Ini memang luar biasa, ya. Tuhan beri karunia luar biasa. Sampai gurunya itu ya nanyai sama Dion, kalau kamu pulang sekolah itu diperiksa semua sama mama. Iya. Jadi gurunya enggak macam-macam. Kalau hari ini enggak ada yang dikerjakan, ya, diperiksa, enggak ada kerjaan, enggak ada yang ditanda tangan. Iya toh? Jadi gurunya ya takut. Wah, kira anak-anak tak suruh, siapa yang ngantuk tidur sebentar, ya toh, suruh seperti itu ya toh, tidak ada yang dikerjakan. Wah, gurunya bisa dilabrak. Bu, hari ini kok tidak ada yang dikerjakan anak-anak ini. Ya, bagaimana gurunya? Ya takut saudara itu, membayar sekolah, betul enggak? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, semua perlu dicawang, dipelajari. Ya. Biarlah pada pagi hari ini saudara saya kembali mengoreksi. Ya. Nggak usah banyak-banyak semuanya ya. Seperti 5 pokok ujian anak sekolah itu aja ya. Yang penting-penting ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA atau apa lagi ya. 5 besar ini itu diperhatikan, kimia. Ya. Kalau ini lulus ya, berarti semuanya itu enteng. Lebih daripada 5 ini, betul enggak? Mari selaku ya, sebab waktunya sudah sedikit dan semuanya dipertanyakan. Jangan sampai waktu ditimbang tadi seperti Daniel 5 tadi, ya Raja Belsasar ditimbang, diukur, enggak cocok, besok paginya mati. Haleluya. Jadi selaku ada yang banyak ketinggalan karena apa? Tidak percaya. Artinya enggak taat. Ya. Haleluya. Lukas 18 ayat yang kedua, terus yang kedua dulu ya. Nah, yang kedua diukur, kemudian dipertanyakan. Lukas 18 ayat yang ke-8 ya. Kalau nanti aku datang, Tuhan bilang, apakah aku menjumpai iman di bumi? Iman yang bagaimana? Iman itu macam-macam tingkatannya ya. Iman asal iman, beriman. Ada imannya yang kecil, ada iman yang besar. Ada iman yang murni, ada iman yang tidak murni. Tujuan imannya tidak murni ya. Padahal tujuan iman itu yang utama itu bukan masalah sakit jadi sembuh. Kita percaya Tuhan, aku sakit jadi sembuh, itu bukan yang nomor 1. Aku miskin jadi kaya, itu bukan yang nomor 1. Tapi iman yang nomor 1 itu ya apa? Keselamatan jiwamu, itu yang nomor 1. 1 Petrus 1 ayat 9 ya. Itu yang dipertanyakan. Tujuan iman kita itu apa? Ya, kaya, sehat, sembuh? Tidak. 1 Petrus 1 ayat ke-9 dikatakan karena kamu telah sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi kalau percaya Tuhan, sakit sembuh ya, miskin jadi kaya, tapi tidak selamat ya, tidak taat firman, apa gunanya? Sehat, duit banyak, mati masuk neraka. Haleluya. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya sudah jatuh ya, di dunia ini kalau tidak nurut, tidak taat, itu sepertinya orang sudah jatuh tertimpa tangga ya toh. Jatuh kembrekan tangga, mari gitu dicokot anjing, soalnya seperti maling, betul enggak? Dikira maling, dicokot sama anjing. Jadi double penderitaannya itu. Orang tidak taat itu penderitaannya double. Mari nurut, mari nurut ya. Jangan tidak punya iman, bertindak dengan iman. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti sediakan. Mau janjinya Tuhan itu mau sembujui ya.
Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ya toh. Ada ayatnya itu Yesaya berapa? Rotinya disediakan, air minumnya dijamin. Masalah makan itu dijamin sama Tuhan. Tidak sampai kelaparan minta-minta ngemis-ngemis, enggak, saudaraku. Ya. Kami ya melayani Tuhan di sini 30 tahun. Ya. Mertua saya waktu masih hidup katakan, ya kamu itu ya hidup di Surabaya, istilahnya kan pinggirannya Surabaya, Sidoarjo gitu. Anak 2, jemaatmu cuma gitu-gitu tok. Mangan opo? Mangan sego, masa mangan krikin, masa makan iku paving. Tuhan pelihara. Haleluya. Tuhan pelihara sampai saat ini. Ya, anak-anak bisa selesai semuanya. Kembali semuanya itu oleh anugerah kemurahan Tuhan. Namun ada namunnya. Ketaatan kita itu diperhitungkan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan di dalam Tuhan itu diperhitungkan. Betul? 1 Korintus 15 ayat 58. Apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ya. Mungkin masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Sementara kita lakukan itu, kita juga belajar terus memperbaiki terus. Kita lakukan terus. Itu semua usaha kita itu diperhitungkan, ada hitungannya. Lembur 1 menit ada hitungannya. Ya. Kalau ikut orang lembur 1 menit gak dihitung, kecuali 1 jam ke atas baru bayaran tambahan lemburan. 5 menit 10 menit, gak usah dihitung. Tapi Tuhan menghitung. Tuhan bilang apa? Kalau kamu memberi air sejuk secangkir aja kepada orang yang dinamakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu ada upahnya. Ini saudaraku. Jadi melok Tuhan itu ya sing temenan, derek Gusti ora rugi. Kali. Soyo ayam matine, ya. Itu betul-betul harus dirasakan, dinikmati. Apa yo? Ya, kalau kita tidak menikmati, ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Kalau kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan sampai jatuh tertimpa tangga. Amos 5 ayat 19, tidak usah dibaca ayat itu. Dikatakan ada masa kesesakan, orang lari dari singa ketemu beruang. Apa podo ae? Ya. Lari dari singa ketemu beruang. Lari dari beruang ketemu ular. Itu Amos 5 ayat 19. Ya ini mau lari kemana-mana tidak bisa. Ya, ketemunya apa? Masalah. Ketemunya apa? Tidak enak. Uripe pasti nggak enak. Ya, ini memang saudaraku ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir ini Tuhan, apa yang engkau mau hambamu sampaikan ini ya, menghadapi jemaat, menghadapi orang-orang ini. Haleluya, Tuhan tolong. Ya, sebab pertumbuhannya tidak sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Melihat ke fakta, melihat kenyataan ya, hidupnya ya, tidak memperkenan hati Tuhan. Dan itu tadi ya, seperti lari dari singa ketemu beruang. Lari dari beruang ya, enak-enak lunggu-lunggu begitu dipagut ular. Ini ya. Mari saudaraku ya. Tuhan tidak ingin kita itu menderita. Amin. Kecuali karena salib ya, karena pikul salib menyangkal diri, menderita karena Kristus. Itu yang diminta Tuhan. Jangan menderita karena ulahnya sendiri, kebodohannya sendiri, keras hatinya sendiri seperti orang Israel ya. Itu Ibrani tadi kita baca, Ibrani 4 ya, Ibrani 3 ya. Itu tentang Israel semua ya. Mereka percaya, tapi mereka hatinya keras ya. Tidak mau bertobat, tidak mau melakukan firman Allah. Ngomongnya percaya. Dan akhirnya apa? Mereka binasa. Mereka tidak masuk perhentian. Tidak ada ketenangan, ketentraman, kedamaian, tidak ada. Ya. Sebab apa? Tidak percaya perkataan firman Allah. Kepengennya kembali ke Mesir, enak-enakan di Mesir ya. Di sana ada apa? Ada ikan, ada semangka, ada bawang pre, ada bawang bombay. Wah, pokoknya makan enak, tidak peduli masalah rohani. Ya. Itu orang Israel zaman dulu.
Sebab itu mereka banyak tertinggal, ya, ketinggalan, mati semua di padang gurun. Ya, hanya Yosua, Kaleb, kemudian beberapa orang-orang tua-tua yang cinta Tuhan, ya, itu yang masih diberikan kehidupan. Haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, mari, ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Yang ketiga, ditinggal. Ini betul-betul terjadi, selaku, ya. Matius 24 ayat 41. 40-41 dikatakan di situ, satu dibawa, satu ditinggal. Ya. Jadi jarang yang sama-sama, dua-dua diangkat atau kalau dua-dua diangkat itu jarang. Dua-dua ditinggal itu wakil tambahan. Ya. Yang paling banyak itu dua-dua ditinggal. Ayat ini mengatakan satu dibawa, satu ditinggal. Ya. Jadi jangan sampai kita yang satu dibawa, satu tinggal. Ini berbicara tentang suami istri, ya toh? Jangan sampai suaminya budal, ya, istrinya ketinggalan. Jangan sampai istrinya berangkat, suaminya ketinggalan. Ya. Haleluya. Mari biarlah, ya, suami istri itu bersama-sama, ya. Semuanya diangkat, tidak semuanya ketinggalan. Ya. Apalagi saat rombongan, anak mantu cucu ketinggalan kabeh. Waduh, saya bersyukur, saudara, ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kami suami istri, ya, kemudian Deon, Adelia, Jamie, Sayon, Vindu, Hana, 8 orang. Ya. Saya ingat-ingat Tuhan, orang yang masuk Bahtera Nuh itu 8 orang, Tuhan. Biarlah kami juga seperti keluarganya Nuh masuk ke dalam Bahtera. Ya. Nanti belum lagi mau ada ketambahan lagi 1 orang, ya, 9 orang. Haleluya. Ya, haleluya. Jangan sampai ketinggalan. Waktu air bah itu datang, mereka tok-tok. Nuh, aku ini malah ngewangi maku-maku kapalmu itu lho, Nuh. Aku itu lho. Buka pintu. Yang ngewangi kan banyak, so. Kan mereka tidak percaya semua. Tapi begitu air mulai naik, mereka lari ke sana, ke Bahtera Nuh. Tapi sudah ditutup sama Tuhan. Nuh diberitahu seminggu lagi hujan, Nuh. Ayo masuk semua. Sudah masuk, ditutup. Yang nutup siapa? Alkitab itu mengatakan Tuhan sendiri nutup pintu. Tuhan bilang, siapa yang kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang menutup. Amin. Terjadi itu, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati saudara saya itu gampang sekali, tidak ada orang bisa menghalangi. Kalau orang mau mencabut berkat kita itu juga tidak ada yang menghalangi. Itu kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan sampai satu dibawa, satu ditinggal karena tidak punya iman. Imannya tidak tumbuh, imannya mati. Yakobus pasal 2 ayat berapa itu dikatakan, iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Lama-lama mati. Ya. Apalagi kena tsunami dosa, kena akhir zaman seperti ini, sulit sukarnya seperti ini. Wes gak gerejo-gerejoan, YouTube-an, baca Alkitab gak baca Alkitab. Oh, aku bilang Tuhan, musim pandemi ini gak ditolongi. Ya. Gak ditolongi sama Tuhan, gak diberkati sama Tuhan. Bisa seperti itu. Ya. Bisa seperti itu, saudaraku, ya. Jadi saudaraku, jangan sampai ditinggal. Yang terakhir yaitu bertahan sampai ke akhir. Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya. Jadi mari bertahan. Ya. Bertahan itu bukan berarti kita santai-santai, terus tetap percaya, tetap berdoa, tetap tekun, tetap setia, tetap taat. Pokoknya semua itu tetap, ya, tetap tak berubah. Ya. Langit bumi berlalu, firman-Nya tetap kita pegang, kita percayai, kita jalani. Haleluya. Tetap berakar di dalam Dia, ya, bertumbuh ke arah Dia, dibangun di dalam Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ke arah Dia, melekat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus kontak sama Tuhan. Haleluya. Apapun keadaannya, mari biarlah pada pagi hari ini kita yang hadir, beberapa orang ini, tidak ada yang dianggap ketinggalan. Ya. Haleluya. Saudara dan saya
bisa periksa diri sendiri. Aku ini termasuk orang ketinggalan, apakah aku ini termasuk orang yang diangkat oleh Tuhan? Haleluya. Ya, kita cocokkan. Ya, percaya kita sampai di mana, ketaatan kita sampai di mana. Ya. Kalau itu semua pas dengan kehendak Tuhan, tidak usah takut, ya, tidak usah khawatir, tenang. Yes. Tuhan mau datang kapan saja, aku siap Tuhanku, aku siap. Ya, dengan penuh sukacita, tidak perlu ketakutan, ya apa, enggak. Oh, puji Tuhan. Tuhan datang sekarang, puji Tuhan. Besok pagi, puji Tuhan. Ya. Tahun ini, puji Tuhan. Ya. Mari sekarang, ya. Jangan lupa, ya, waktunya dipersingkat. Kelihatannya semua aman, tahu-tahu geruduk, ya. Seperti tsunami di Aceh, ya. Itu kalau air bah datang, geruduk, mau lari tidak bisa. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita sampai di sini. Haleluya, kita mohonkan Roh Kudus yang bekerja, menjamah hati kita, mengubah cara berpikir kita. Haleluya. Tindakan kita, iman kita semakin murni, semakin mantap di dalam Dia. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, kuasa firman-Mu masih bekerja bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mau sungguh-sungguh taat akan firman Allah. Kami percaya Roh Kudus tetap bekerja, menopang kami, membantu kami, menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami tetap setia, tetap taat, berjaga, berdoa senantiasa, melakukan seluruh kehendak Allah. Apa-apa yang belum kami lakukan karena tidak punya iman, Tuhan tolong kami, topang kami, tambah iman percaya kami untuk melakukan setiap perintah, peraturan, hukum, ketetapan Tuhan, sehingga kami didapati, haleluya, tidak berdosa di hadapan Engkau. Kami didapati saat Engkau datang, kami tetap melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan, haleluya, kesehatan kami. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan dari sampar-sampar. Engkau berikan kami perlindungan, protek-Mu Tuhan menyertai kami. Malaikat Allah berkemah di sekeliling kami, di rumah kami, di anak mantu cucu kami, baik yang bekerja, yang sekolah, haleluya, yang di mana saja. Engkau jaga, Engkau sertai, lindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, berkat rohani, jasmani, damai sejahtera, sukacita surgawi turun dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk menyertai kami, hal memberkati kami di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Haleluya, Tuhan beserta kami, Immanuel, dan Tuhan menyertai, memberkati kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, haleluya, bagi Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.